Selamat datang di channel Belajar Seni Budaya. Kali ini kita akan mempelajari materi gambar reklame. Materi kelas 9 SMP. Bersama saya, Hieronymus Hayon. Kita lanjut. Yang pertama A. Pengertian kata gambar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gambar adalah tiruan barang, orang, binatang, dan tumbuhan yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas. Yang kedua, reklame. Istilah reklame secara etimologis berasal dari bahasa Spanyol, yakni kata re yang berarti berulang-ulang dan clamo yang berarti seruan. Reklame dapat diartikan seruan yang berulang-ulang. Seruan yang berulang-ulang ini dilakukan dalam rangka menawarkan barang dan atau jasa. Yang ketiga, gambar reklame adalah gambar yang berfungsi untuk menawarkan atau mempromosikan barang dagangan dan atau jasa kepada masyarakat agar tertarik untuk membeli atau mengkonsumsinya. B. Ragam reklame. Menurut tujuan pengadanya. Yang pertama, reklame komersial adalah reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis, yaitu menawarkan barang dagangan atau jasa agar orang tertarik untuk menggunakannya. Contoh reklame komersil, ceriakan soremu dengan jagung titik. Cuman 10.000 Jo. Yang kedua, reklame non komersial adalah reklame yang dibuat untuk kepentingan sosial, yaitu mengajak, menghimbau, menyampaikan informasi kepada masyarakat agar bersedia atau mengikuti pesan yang disampaikan. Contoh reklame tentang membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, reklame menurut sifatnya. Yang pertama, reklame penerangan merupakan reklame yang informatif yang bersifat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Contoh reklame yang menerangkan bahwa virus corona tidak mengenal usia, waktu, tempat, dan jabatan. Reklame penerangan yang disampaikan oleh dari SMPK Santo Gabriel Larantuka. 2. Reklame peringatan merupakan reklame yang bernada mengingatkan kepada masyarakat. Contoh reklame dari SMPK Santo Gabriel bahwa kawasan SMPK Santo Gabriel Larantuka adalah kawasan yang wajib masker. Tiga, reklame permintaan, ajakan, atau himbauan merupakan reklame yang bernada meminta, mengajak, atau menghimbau warga masyarakat agar bersedia mengikuti ajakan atau himbauan. Contoh himbauan dalam bahasa lama Olot Larantuka, ingat mampu pesan, corona sementara mendeku, jadi masker itu pakai, cuci tangan tuh pakai sabun, dan selanjutnya. Ragam reklame yang ketiga yaitu menurut tempat pemasangannya. Yang pertama, reklame indoor merupakan reklame yang dipasang di dalam ruangan. Contoh brosur. Contoh brosur pendaftaran peserta didik baru SMPK Santo Gabriel Larantuka. 2. Reklame outdoor merupakan reklame yang dipasang di luar ruangan. Contoh poster. Contoh yang di sini poster wajib masker. Contoh yang kedua adalah baliho. Yang keempat, ragam reklame menurut medianya. Itu yang pertama, reklame audio, reklame yang diwujudkan melalui media suara baik secara langsung maupun tidak. Secara langsung artinya suara langsung diucapkan saat itu juga. Dan secara tidak langsung artinya suara direkam terlebih dahulu. Setelah itu disiarkan melalui radio.
2. Reklame visual merupakan reklame yang diwujudkan dalam bentuk gambar. Contoh sederhananya adalah poster. Yang ketiga, reklame audiovisual merupakan reklame yang diwujudkan menggunakan media suara dan gambar. Contoh, reklame atau iklan yang tayang di televisi atau iklan yang tayang di media sosial. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. C. Fungsi reklame. Secara umum, fungsi reklame adalah sebagai media informasi guna mengirimkan pesan untuk masyarakat atau khalayak ramai. Namun fungsi reklame dapat dijabarkan dalam beberapa fungsi khusus sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi mengenai produk, brand atau jasa kepada masyarakat luas. Yang kedua, untuk mempengaruhi atau mengajak masyarakat sehingga bersedia menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, menciptakan dan membangun kesan yang baik terhadap brand, produk atau jasa yang diinformasikan di mata masyarakat. Dan yang keempat, mengupayakan capaian kepuasan tertentu bagi konsumen. Dan yang kelima, sebagai media atau alat komunikasi penjual dengan calon konsumen. D. Prinsip-prinsip menggambar reklame. Yang pertama, reklame harus komunikatif. Reklame pada dasarnya adalah komunikasi antara dua pihak melalui bahasa gambar. Prinsip komunikatif di sini maksudnya adalah pesan yang ingin disampaikan mudah diterima oleh penerima. Hendaknya jelas, singkat, dan padat. 2. Komposisi. Reklame secara umum terdiri dari unsur gambar atau objek reklame, warna, dan gambar huruf. Unsur-unsur tersebut hendaknya ditata secara harmonis. Yang ketiga, kesatuan. Reklame hendaknya merupakan satu kesatuan yang utuh. Unsur-unsur reklame harus saling mendukung dan melengkapi sehingga tampak menyatu. Yang keempat, pusat perhatian. Reklame yang baik juga perlu memperhatikan pusat perhatian. Harus ada unsur yang dominan sehingga menjadi pusat perhatian. Demikian materi pembelajaran gambar reklame kali ini. Terima kasih.